Halo semuanya, kembali lagi di podcast Transportasi, podcast yang berbicara seputar transportasi elektrik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi pada kali ini kita mau bahas tentang bukan kendaraan listriknya, tapi lebih ke pengecasannya, kayak gitu. Nah, eh, ditemenin sama gue Sandro dan juga Bro Steven Ya, lagi di saya Jo sini. Steven Suparman. Kita akan mengulas ya, Steven, Ya, siap. tentang Mengenai pengecasannya ya. pengecasan. Terutama gue mau ngomongin tentang ini sih, apa stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Oke. Belum Gitu. ditanya padahal mau nanya SPKLU apa. Wes, Udah langsung dijawab. dijawab. Siap, siap. Woy, bisa mikir. Siap. SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Listrik Umum. umum, itu Oke. dia. Nah, jadi kalau di SPKLU ini sebetulnya bisa ditemuin di mana aja ya selain di Jakarta? SPKLU, kalau yang sepengalaman gua temuin Oh, kebanyakan kalau di Jakarta ini nemunya di mall-mall ya kayaknya. oh ya, ya. Di mall-mall itu biasanya, tapi di mall-mall itu ada yang dari PLN, ada yang dari swasta juga. Swasta tuh kalau yang gua temuin ini sih kayak dari brand mobilnya, misalnya Mitsubishi, Hyundai kayak gitu. Gitu ya. Kalau misalnya di luar Pulau Jawa, mungkin Bali ya. Ya, Bali juga udah mulai tren kendaraan listrik kan mulai di sana ya. Jadi iya. SPKLU juga udah ada. Terus kota-kota besar Surabaya Ya, sudah ada mungkin juga ada juga beberapa. ya. Ya. Untuk rest area begitu Nah, ada rest nggak ya? area sih bener sih. Rest area Nah itu ya. kalau kalau yang gue tahu pernah lihat di YouTube itu di sekitaran rest Hmm. area arah ke Pulau Jawa, dari Pulau Jawa misalnya Jawa Barat sampai Jawa Timur itu beberapa ada SPKLU-nya tuh. Tapi Oh, ya, SPKLU-nya ya, ya. belum yang sepenuhnya PLN. Ada beberapa yang cuman kayak wall chargernya Hyundai kayak gitu-gitu. Itu. Nah, untuk kita ngomongin SPKLU ini, mungkin kita bahas dulu ya SPKLU itu sebetulnya mesinnya itu gimana gitu ya. Nah, ini Nah, gimana jadi tuh? di SPKLU itu mesin yang udah ditetapkan, tipe colokan yang udah ditetapkan dari PLN begitu ya. Hmm. Itu ada 3 macam. Oke. Jadi udah ditetapkan, yang pertama itu ada tipe 2 AC charging, Oke. alternating current itu ya. Ya. Terus yang kedua ada DC charging, tipenya itu CCS 2. Oke. Untuk kepanjangan CCS sendiri itu itu Combined Charging System. Oke. Begitu. Jadi kalau CCS ini sebetulnya dia hampir sama seperti yang tipe 2, tapi kalau yang CCS ini lebih mendukung fast charging seperti itu. Oke, kalau nggak salah fast charging ini dia bentuknya sama, cuman ada tambahan lagi di bawahnya ya, Betul. extension lagi Betul buat sekali. mendukung fast chargingnya. Ya, Jadi colokannya itu yang atasnya sama, tapi ada tambahan tambahan lagi bawahnya. bawahnya. Itu dia yang CCS ya. Oke. Lalu yang ketiga itu ditetapkan ada yang namanya DC charging CHAdeMO. Cademo. CHAdeMO. Nah, kalau yang CHAdeMO ini dia colokannya itu sebetulnya perkembangan dari Jepang sih. Oke. Teknologi Jepang. Biasanya yang memakai itu seperti pabrikan Jepang, Mitsubishi, terus Toyota begitu. Yang gede ya kalau nggak salah ya. Dan colokannya itu cuma ada 2 begitu loh. Kan kalau Hahaha. biasanya kan ada 5, ada 3, Ya. kalau ini 2 gede gitu. Oke. Ya. Memang masih baru kalau yang colokan tipe Cademo. yang CHAdeMO ini. Iya. Nah, kalau di SPKLU itu kita sesuai tipe-tipe colokan tadi ya, kita tinggal milih sih arusnya itu seberapa besar gitu. Oke, soalnya kan Bisa. ada beberapa jenis ya, ada yang SPKLU yang dia bisa ngecasnya itu 1 jam, ada yang 3 jam, ada yang Iya, 6 betul betul. jam. Nah, itu bentukannya, maksudnya daya si SPKLU-nya beda-beda. Dan itu kan bisa disesuaikan dengan kemauan ini ya, kemauan para penggunanya gitu loh. Iya. Disesuaikan mau yang lambat, Ya, mau yang sebenarnya yang cepat. lebih cepat lebih bagus lah ya. Lebih Nah, cepat cuma kan masalahnya dia. ngomongin kecepatannya nih, ngomongin kecepatannya.
kalau semakin cepet, kalau terus-terusan dicas cepet, kira-kira bagus nggak ya? Kalau HP kan kalau kita Iya, fast iya. charging terus, kayaknya lama-lama daya baterainya berkurang ya. Iya, Kayaknya iya. mungkin mirip-mirip juga Mungkin kayak gitu ya mirip-mirip mobil ya. listrik ya. Bisa dianalogikan sebagai HP juga gitu ya kalau Iya, misalnya karena kan fast charging. baterainya sama-sama dari lithium kan. Mm-mm. Iya, itu dia. Iya. Mungkin teknologi ke depan misalnya HP aja kan sekarang kan semuanya fast charging gitu tuh. Iya, benar. Tapi kayaknya awet-awet aja gitu kan. Iya, iya. Mungkin teknologi ke depan mobil juga bakal bisa seperti itu ya. Bisa jadi. Pasti sih, pasti arahnya ke sana. Nah, kalau bicarain tentang SPKLU dari PLN ini kan ya. Heeh. Itu kan bisa diibaratin ya pom bensin kayak pomnya mobil gitu kan. Iya, menarik banget tuh bentukannya itu mirip kayak pompa bensin ya, gede kotak, tapi Bener. ini nggak berisi bensin, isinya listrik. Colokan bentukannya. Iya, warnanya biru-biru. Iya. Nah, terus kalau sebetulnya SPKLU ini ininya bayar gitu ya. Oke, kalau yang setahu gua sih karena dia baru awal-awal ya, di mall-mall itu beberapa SPKLU masih gratis loh. Oh gitu. Cuman mungkin kalau yang dari PLN karena ini juga masih termasuk baru ya mungkin waktu itu awal-awal uji coba juga masih gratis sih sebenarnya. Cuman mungkin kalau nggak salah dia udah mulai berbayar kan ya? Iya, dia udah mulai pakai aplikasi sih. Oke, aplikasi apa tuh? Namanya Charge In. Oh, Charge In. Jadi di aplikasi ini kita bisa tahu tempat SPKLU-nya ada di mana aja. Terus juga mulai diberlakukan pembayaran begitu. Oke. Dia lewat link aja begitu loh. Oke, berarti ada saldonya juga ya. Betul. Dan dikenakan biayanya itu sama kayak biaya listrik per kWh. 1.500, Sekitar 1.700 ya. Atau dipatok bisa sampai 2.000 begitu. Oke. Ya yang jelas tarif pengisian mobil listrik itu ya kalau dibandingkan sama mesin bensin ya lebih jauh banget ya. Karena bensin kan yang kita tahu sekarang itu yang paling murah aja 7.400, 7.200 ya segitulah ya. Ini jauh banget, dia cuma 1.500 sampai 2.000. Betul. Bahkan kalau misalnya pakai diesel pun kan ada juga yang diesel soalnya. Oh iya kan benar, 5.000 ya. 6.000 ya. Sekarang ya. Bahkan lebih murah lagi kan. Kalau pakai listrik ya. Nah, ngomongin charging stationnya juga nih. Kan seperti yang kita tahu tadi yang barusan Bro bilang katanya bentuknya ada 3 tuh. Iya. Ada AC, ada 1 AC sama 2 DC. Nah, seharusnya mungkin ya lebih baik kalau misalnya model kepala chargingnya itu disamain aja lah gitu. Biar biar ya sama kayak kita pakai tangki bensin biasa, nozzle-nya ya satu. Biar lebih gampang juga kan yang punya mobil listriknya atau punya kendaraan listrik itu kan gitu. Jadi memang dibuat universal begitu ya. Iya, mungkin kedepannya semoga bisa seperti itu sih. Iya, jadi lebih mudah gitu. Iya. Pengoperasiannya. Nah, kalau bicara tentang SPKLU PLN ini ya, gue ada wawancara sama salah satu penggunanya sih. Oke, siap. Nah, jadi ada pengguna SPKLU di Karawaci itu gue coba bicara gitu lah. Nanya-nanya gimana sih cara makainya begitu. Oke. Nah, kita simak perbincangan saya dengan salah satu pengguna dari SPKLU PLN. Ya, sekarang saya sudah berada di SPKLU di Lipo Karawaci di Tangerang. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu supir Bluebird Electric, Pak. Betul. Dengan nama siapa, Pak? Saya dengan Budi, Pak. Oh, jadi saya mau tanya-tanya tentang mengecas di SPKLU begitu, Pak. Ya, Pak. Nah, biasanya kalau taksi ini pakai colokan apa ya, Pak? Kalau kita pakai colokan AC, Pak. Nah, itu tergantung lamanya, tergantung kita ada di mobilnya kekurangannya berapa persen gitu, Pak. Nah, kalau di SPK Karawaci ini dibandingin dibandingin kita ngecas di bandara atau di poolnya sendiri itu lebih cepat di bandara sambil bandingin sini. Begitu waktunya. Kalau di sini di bawah 50% itu bisa 3 jam, Pak. 3 jam kurang. Nah, kalau cuma kalau di mana separuhnya gitu, Pak. Di pool atau ininya dekat di bandara separuhnya lebih cepat, Pak.
karena voltase tegangannya sini lebih rendah. Itu cuma 62%, kalau yang di bandara atau di pool itu 93%. Jadi separuhnya, Pak. Nah, untuk menggunakan mesin SPKLU ini prosesnya gimana sih Pak kalau mau ngetes? Kalau penggunaannya kita nggak begitu susah ya, Pak. Pertama-tama kita parkirin mobilnya. Setelah parkir mobilnya, kita di sini kan ada pencetan ininya nih. Kita buka colokannya. Nanti baru kita colokin ke mobil. Nanti di mobilnya baru dilihat ada connect antara colokan dengan ininya. Seandainya dia connect, baru kita pencet on. Ya. Cukup mudah juga ya Pak Iya, kalau gampang, Pak. penggunaannya? Nggak begitu ribet, Pak. Gitu. Nah, Nanti untuk- berapa penuhnya baru kelihatan di mobil, Pak. Gitu. Cuma kalau kita ngecas di mana? Di bandara atau apa, di sini juga connect, berapa persen tinggal ini isiannya di sini juga connect gitu. Kalau ini kan nggak connect, Pak, cuma ada di mobil doang. Gitu, Kalau Pak. yang di bandara bisa ketahuan begitu. Ketahuan di sama mesinnya. mobil kelihatan, di sini juga kelihatan sama gitu. ban gitu, Pak. Oke. Berarti untuk selain di SPKLU, kalau taksi ini ngecasnya di bandara ya? Kalau ini kita nggak ada, Pak. Kalau kita tergantung ini, Pak, kita ada di Karawaci, Tang City. Kalau buat Tangerang ya, Pak ya. Iya. Itu ada Mall Ion BSD. Oh iya. Nah, sama bandara sendiri. Nah, cuma kalau buat Jakarta Selatan, kita ada di Fatmawati, Pak. Pom bensin Fatmawati. Nah, kalau di timurnya itu kita ada di MT Haryono, SPBU, pom bensin juga. Lumayan banyak samping juga, rumah sakit Tebet, iya. Oke. Gitu, Pak. Nah, lalu kan untuk Bapak mengoperasikan kendaraan listrik seperti ini tuh apakah infrastruktur SPKLU di wilayah Jabodetabek itu sekarang udah cukup belum sih Pak? Belum, Pak, masih banyak yang kurang, Pak. Masih Gitu. banyak yang kurang. Iya, terus karena masih dibatasin ya, Pak. Nah, itu kalau yang buat di Fatmawati, MT Haryono, atau di Lenteng Agung, itu kita 1 jam, Pak. Jadi nggak boleh sampai penuh. Oh begitu, Gitu, iya. dibatasin juga ya Dibatasin, Pak? ya, sampai jam berapa dapat udah gitu. Cuma kalau di Karawaci, Tang City, Ion itu sampai penuh boleh bisa. Gitu, sama kayak di bandara bisa gitu. Nah iya itu dia perbincangan saya dengan salah satu pengguna SPKLU di wilayah Karawaci. Nah jadi kalau tadi kan kita ngomongin soal SPKLU yang dari PLN ya? Iya. Nah sebetulnya untuk yang dari swasta gitu udah mulai muncul juga sih. Oh gitu. Swasta ini maksudnya apa? Dia ada perusahaan sendiri atau brand? Dia perusahaan sendiri gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya bisa dilihat itu namanya Starvo. Starvo ya, oke. Masih baru-baru banget. Oh baru banget. Dia itu resmi jadi SPKLU swasta pertama di Indonesia itu April 2021. Wih keren banget. Bulan Berarti April baru kemarin. banget ya. Iya. Jadi mungkin karena tren listrik ini makin banyak, jadi mereka juga ngikut perkembangan gitu ya. Iya. Karena kalau yang swasta kan yang kita tahu, kalau PLN kan dia bisa kita bilang BUMN lah ya. Kalau yang swasta kan kita tahu selama ini sebelum ada tadi yang Sandro bilang Starvo kan cuman ada pengecasan di brand-brand mobilnya kayak misalnya di dealer Hyundai atau SPKLU-nya punya Mitsubishi atau yang lain-lain kayak gitu-gitu doang kan. Ternyata sekarang ada pemain barunya juga di swasta yang namanya Starvo. Iya betul itu. Jadi semoga memang kedepannya makin banyak gitu SPKLU. Iya. Terutama bukan di Jakarta aja ya, di seluruh Indonesia kalau bisa gitu. Iya, kalau bisa makin banyak lah di mana-mana. Jadi tren kendaraan listrik itu makin banyak dan juga polusi udara bisa berkurang. Bener tentunya banget. kan. Kalau SPKLU-nya udah banyak, pasti orang-orang jadi lebih percaya pakai mobil listrik ya. Betul, iya. Nggak takut-takut kalau sekarang kan masih takut-takut kan. Apalagi kalau misalnya ada di mana-mana bisa makin jalan jauh. Iya. Jadi betul. nggak ada bilang mobil listrik nggak bisa jalan jauh. Jalan jauh bisa juga coy. Iya. Oke, itu aja perbincangan kita berdua terkait dengan topik fasilitas pengecasan kendaraan listrik di Indonesia. Gitu. Iya benar. Nah, kalau kalian mau nontonin podcast yang kali ini, kalian bisa langsung lihat di channel YouTube Transportasi Podcast. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di transportas_e. Iya,
Jangan lupa dengerin kita di Spotify. Yoi, Transportase Podcast. Mantap. Oke, itu aja podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Dadah. Bye-bye.